seperti apa pandangan Anda terkait dengan indikasi The Fed yang akan melakukan pemangkasan yang ternyata ini akan lebih sedikit dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya? Iya, memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell itu nada hawkish-nya sangat terlihat ya. Dia mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu berpotensi menguat gitu ya, sehingga akan kembali mendorong inflasi untuk tahun depan terutama. Nah, The Fed kemudian melihat suku bunga acuan itu akan berada di level 5% di tahun ini, dan ini kemudian yang akan diikuti kebijakan untuk membuka ruang menurunkan 2 kali suku bunga acuan di tahun depan. Nah, ini tentu lebih lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang dikatakan akan sampai 4 kali. Saya kira ini tidak terlepas dari tadi bahwa kekhawatiran akan inflasi yang kembali meningkat yang kemudian menjadikan The Fed untuk melakukan penyesuaian dalam target penurunan ataupun target cut dari suku bunga The Fed itu sendiri. Nah, di tahun 2025 kita lihatnya The Fed akan secara bertahap gitu ya untuk kemudian menurunkan suku bunga acuan dilihat dari pencapaian yang akan dicapai di tahun depan gitu. Jadi menurut saya memang ini juga tidak terlepas sekali lagi dari kekhawatiran bahwa inflasi itu akan relatif tinggi kembali akibat pemulihan ekonomi yang diperkirakan itu akan membaik di tahun depan, dan itu juga sejalan dengan apa yang diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat di tahun depan itu diproyeksikan di level yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya. Oke, saya akan ke Pak Farul. Pak Farul, hari ini juga Bank Indonesia merilis kebijakan moneternya dan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Seperti apa Anda melihatnya dan seperti atau sebesar apa urgensi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kenaikan suku bunga acuan kalau misalkan terminal rate dari The Fed betul-betul mencapai 6%? Oke, kalau kita lihat keputusan The Fed keputusan Bank Indonesia yang siang ini ya, yang tidak mengubah tingkat suku bunga, saya lihat sebenarnya ini merupakan sebuah kebijakan yang sudah tepat karena pada dasarnya trajektori dari inflasi yang merupakan target ultimate dari Bank Indonesia itu sendiri masih berada dalam range 3% plus minus 1. Jadi dari sisi interest rate kita lihat polisinya itu sudah tetap. Tapi di satu sisi lain kita sama-sama mengetahui saat ini kita sedang mengalami gejolak di rupiah dan juga di pasar obligasi, sehingga terkait dengan ini Bank Indonesia itu menggunakan sebuah instrumen baru yaitu SRBI yang merupakan instrumen moneter yang kontraktif. Jadinya dengan adanya instrumen yang baru ini diharapkan di setiap adanya volatilitas, Bank Indonesia tidak perlu dan tidak harus menggunakan instrumen moneter yang ultimate, yaitu interest rate ya, perubahan interest rate. Jadinya dengan adanya kondisi saat ini yang kemungkinan sementara dengan SRBI diharapkan kestabilan itu bisa tercapai. Di sisi lain yang harus diperhatikan juga ya kalau kita lihat perubahan tone Bank Indonesia, kalau sebelumnya di bulan Agustus Bank Indonesia dalam statementnya masih menyatakan masih mengekspektasikan apresiasi rupiah. Kalau sekarang bahasanya itu sudah berubah, Mbak. Hanya terjaga aja. Dan kalau sebelumnya Bank Indonesia menyatakan bahwa yakin neraca pembayaran kita masih akan kuat. Kalau sekarang tone-nya sudah berubah menjadi terjaga. Jadinya kalau aku lihat saat ini rate-nya ditahan tapi dengan tone kewaspadaan yang mulai meningkat. Kita tidak melihat ada urgensi bagi Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga kecuali Fed Fund Rate sampai ke 6%. Tidak apa-apa BI dengan Fed Fund Rate itu Baik, rate-nya sama, asalkan ya. ada ekspektasi pemotongan Fed Fund Rate setelahnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, dengan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya dan tidak ada urgensi untuk menaikkan suku bunga acuan, apakah Anda melihat era suku bunga ini akan berakhir? Dan seperti apa dampaknya kalau misalkan ternyata negara-negara maju utamanya seperti The Fed tetap ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan? Seperti apa dampaknya terhadap pasar keuangan emerging market khususnya?
Iya, kalau melihat dari kondisi saat ini memang akan sulit kita katakan bahwa era suku bunga tinggi ini akan berakhir gitu ya, karena beragam kondisinya itu masih bisa mendorong Bank Indonesia terutama dalam hal ini untuk melakukan penyesuaian dalam suku bunga acuan. Karena pertama kita lihat stance kebijakan The Fed sendiri yang merupakan salah satu acuan dari Bank Indonesia ketika ingin mengambil keputusan menurunkan atau menaikkan suku bunga acuan itu relatif jelas ya. Stance kebijakannya akan sedikit hawkish baik di tahun ini maupun di tahun depan, sehingga akan relatif sulit untuk kemudian mengatakan akan segera berakhir ya dalam waktu dekat. Di saat yang bersamaan kalau kita lihat misalnya beberapa indikator seperti misalnya neraca transaksi berjalan itu meskipun dikatakan berada pada level aman, tetapi sampai dengan akhir tahun nanti dan juga di tahun depan itu tidak ada jaminan kemudian indikator ini relatif aman. Mengingat kalau kita lihat misalnya untuk neraca perdagangan itu meskipun masih surplus, itu surplusnya sudah mulai berkurang gitu ya. Dan ini salah satunya disebabkan karena harga komoditas yang mulai melandai dan ini juga trennya berpeluang akan terjadi kembali di tahun depan dan surplusnya berpotensi tidak akan surplus lagi ya, neraca dagangnya terutama akan berada di level defisit, sehingga ini yang kemudian akan menjadi faktor-faktor. Nah, kalau kita bicara secara global pun saya kira juga akan relatif sama gitu, karena kalau kita lihat misalnya kondisi dari harga komoditas itu masih cenderung volatile ya, artinya faktor-faktor dari misalnya katakanlah konflik geopolitik itu masih sangat bisa mempengaruhi pergerakan dari harga komoditas dan pada muaranya itu akan ikut mempengaruhi inflasi di Amerika Serikat dan bisa merembet gitu ya kepada kebijakan suku bunga acuan negara-negara di luar Amerika Serikat baik itu di Asia maupun di Eropa, sehingga itu juga tentu akan ikut berpengaruh ke Baik. negara-negara emerging market terutama Indonesia.